Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan membahas bagaimana cara bisnis jualan online di Shopee sebagai dropshipper dengan menggunakan research otomatis, bahkan kita bisa menggunakan sistem COD. Dan video ini juga saya bahas khusus bagi teman-teman yang masih pemula karena banyak sekali yang request. Jadi pembahasan ini sangat berarti dan penting bagi mereka. Jadi bagi teman-teman yang sudah jago, yang mungkin video ini tidak begitu penting, jadi boleh di skip saja. Oke, sebelumnya bagi teman-teman yang baru menonton video saya, perkenalkan saya Bang Laya. Di sini pada channel Laya Smart saya membahas seputar bisnis jualan online di marketplace yang telah saya jalanin lebih dari 5 tahun yang lalu sampai saat ini. Sebelum saya memberikan tutorial bisnis jualan online di Shopee sebagai dropshipper, di sini saya mau beritahukan dulu buat teman-teman semua, ya ada aturan baru lagi dari Shopee. Jadi kalau tidak salah 2 minggu atau 3 minggu yang lalu, Shopee itu mengeluarkan aturan baru, ya tentang jasa kurir pengiriman. Jadi kalau kita mengorder barang di Shopee saat ini, kita sudah tidak bisa lagi memilih jasa kurir yang diaktifkan oleh toko yang jualan di sana. Jadi secara sistem yang akan memilih jasa kurir yang akan kita pakai nantinya. Dan kalau kita pun mengorder barang, yang muncul itu hanya ada opsi pengiriman yaitu regular, kemudian ada someday, ada instan, ada kargo. Dan itu yang muncul. Secara sistem yang akan memilih jasa kurir apa yang kita pakai, apakah itu JNT, apakah itu Si Cepat, apakah itu JNE, dan jasa kurir lainnya yang memang diperbolehkan oleh Shopee. Jadi, kita yang berjualan di Shopee itu harus mengetahui ya, agar tidak salah memilih jasa kurir pengiriman yang nantinya kita aktifkan di toko kita. Oleh karena itu, jasa kurir pengiriman yang diaktifkan disesuaikan saja dengan jasa kurir yang diperbolehkan oleh pihak supplier kita. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorial ketika kita mau berjualan di Shopee sebagai dropshipper. Langkah yang pertama, teman-teman harus memiliki supplier. Ya, teman-teman boleh mencari supplier itu di dalam marketplace. Apakah itu di Tokopedia, di Bukalapak, di Lazada, ataupun di Shopee itu sendiri. Asalkan teman-teman transaksi di luar marketplace. Ya, boleh melalui WA ataupun melalui media sosial. Jadi bagi teman-teman yang belum memiliki supplier dan belum tahu ya bagaimana cara mencari supplier, silakan cek video saya sebelumnya, saya sudah bahas, nanti linknya saya taruh di deskripsi. Kemudian baru kita buatkan toko. Kalau sudah memiliki supplier, kita buatkan toko di Shopee. Nah, barulah mulai perlahan-lahan kita upload satu persatu produk dari supplier kita. Dan dalam melakukan upload produk, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, berat barang tersebut jangan sampai berbeda. Ya, harus sama persis dari supplier dengan yang kita buat di toko kita. Kemudian judul produknya harus sesuai dan boleh memasang kata kunci di sana. Kemudian foto produknya harus dilakukan pengeditan ya supaya lebih menarik lagi. Ya, ada informasi yang bisa kita tambah seperti jasa kurir, kemudian produknya best seller, kualitasnya sangat bagus supaya produk ini menarik dan berbeda juga dari suppliernya ataupun dari toko-toko yang sudah berjualan produk tersebut. Nah, setelah itu barulah mulai kita iklankan atau kita promosikan supaya mendatangkan traffic di toko lain kita dan di produk tersebut. Ya, supaya produk kita juga cepat laku. Dan ini sangat penting sekali ya untuk membangun nilai toko kita ataupun nilai reputasi di toko kita. Apalagi kalau kita baru berjualan, belum memiliki reputasi, belum memiliki nilai toko. Jadi ini penting untuk kita melakukan iklan di awal-awal. Nah, setelah itu ketika kita mendapatkan orderan, yang harus dilakukan adalah kita proses. Nah, bagaimana caranya? Di sini saya akan kasih contoh buat teman-teman semua bagaimana cara proses ketika kita mendapatkan orderan. Ini adalah toko online saya, jadi ada beberapa orderan yang sudah masuk. Kemudian di sini sudah beberapa yang sudah saya request pick up, cuman belum diambil barangnya. Di sini saya akan pilih salah satu saja yang belum kita atur pengirimannya. Nah, kemudian di sini ada alamat pengiriman, status pengiriman. Ini yang harus kita ketahui. Kemudian produknya apa, yang diorder apa. Lalu kita coba atur pengiriman untuk bisa mendapatkan nomor resinya. Dan di sini ada dua pilihan, yaitu antar ke counter ataupun pick up. Jadi disesuaikan saja ya. Silakan teman-teman tanya ke suppliernya masing-masing.
Di sini saya pilih pick up. Kemudian di sini tanggal dan waktu pick up-nya saya pilih juga. Di sini saya pilih jam 5 dan sampai jam 11 malam. Kemudian kita lakukan konfirmasi. Dan akan muncul pop up seperti ini. Kita okekan saja. Nah, kemudian kita sudah mendapatkan nomor resinya. Nah, setelah kita dapatkan nomor resinya, barulah kita mulai copy ya. Alamat pengirimannya kita salin, kemudian kita kasih di WA. Kemudian kita copy juga jasa kurirnya beserta nomor resinya yang sudah kita request pick up tadi. Kemudian kita tulis keterangan barangnya apa ya, barulah kita kirim ke suppliernya supaya produk tersebut bisa diproses oleh supplier. Dan begitulah cara untuk proses barang ketika kita mendapatkan orderan di toko online kita seperti Shopee. Nah, bagaimana caranya kalau di website ataupun melalui desktop? Nah, di sini saya juga kasih tutorial bagi teman-teman semua bagaimana proses ketika kita mendapatkan orderan melalui desktop. Ini adalah salah satu orderan yang akan kita coba proses. Kita coba klik ya. Kemudian nanti muncul seperti ini. Oke, di sini ada alamat pengiriman, ada informasi jasa kirim. Nah, kita coba atur pengiriman untuk bisa mendapatkan nomor resinya. Di sini ada dua pilihan, antar ke counter atau kita pick up. Kita konfirmasi. Nah, kemudian kita bisa atur tanggal pick up-nya atau waktu juga bisa. Di sini kita pilih jam 5 sampai jam 11 malam. Lalu kita konfirmasi. Nah, kemudian muncullah nomor resi atau kode booking yang bisa kita gunakan langsung saja karena di sini sudah ada nomor resinya, maka kita tinggal copy alamat pengiriman, kemudian informasi jasa kirim. Dan ini yang akan kita kirim ke supplier kita ya, beserta informasi barang yang kita order apa saja supaya suppliernya itu tidak salah kirim. Nah, pertanyaan selanjutnya, Bang, apakah di nomor resi ini sudah menggunakan resi otomatis? Nah, ini sudah resi otomatis dan sistem cashless. Baik itu orderan yang tadi kita proses melalui HP maupun yang di desktop ini. Nah, pertanyaan selanjutnya lagi, Bang, bagaimana kalau sistem COD? Apa bisa kita gunakan? Nah, sebagai dropshipper, sistem COD kita bisa gunakan. Dan caranya pun sama. Dan untuk penjelasan lebih detail tentang COD ini, saya akan bahas pada video saya selanjutnya. Jadi, jangan lupa ditonton ya. Oke, sekian dulu dari video saya kali ini. Semoga video ini bisa membantu teman-teman yang masih pemula dalam berjualan online sebagai dropshipper. Sekian, terima kasih.